Pejabat berdagang atau berbisnis, waduh, kayaknya berat nih pembahasannya. Tapi bukan saya yang akan mengupasnya, tapi buku ini telah lama mengupasnya. Buku Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harithi, dan ini adalah part 4. Sebelumnya saya sudah bahas sekitar 1-2 tahun yang lalu, dan kita akan lanjutkan lagi di halaman 120. Kita simak video ini sampai selesai. Oke? Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarwadi Kasarbini. Nah, kali ini kita akan mengupas salah satu kebijakan dari sosok Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin negara Islam kurang lebih 10 tahun 3 bulan 11 hari. Saya ulangi, 10 tahun 3 bulan 11 hari. Jadi beliau ketika memimpin itu ada banyak sekali peraturan beliau, bagaimana beliau mengubah membuat kesejahteraan di tengah masyarakat. Dan kita akan membahas satu tema yang cukup berat sebenarnya harus saya angkat pada kesempatan ini, namun ini semua ada di dalam buku. Nah, di halaman 120 di sini membahas tentang negara dan kegiatan perdagangan. Nah, ada 3 kejadian yang dimana Umar bin Khattab langsung memberikan peraturannya seperti apa ketika ada orang pejabat yang berbisnis atau berdagang di wilayah kekuasaannya. Mari kita simak. Yang pertama adalah waktu itu Umar bin Khattab yang menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang saat itu sebagai pejabat negara. Apa kata beliau di dalam suratnya? Penggalannya sebagai berikut. Jangan kamu menjual dan jangan pula membeli. Jangan larut dalam perdebatan dan jangan menerima suap. Bayangkan, jangan menjual, jangan berbisnis, jangan berdagang. Nah, ini yang pertama. Lalu ada juga yang kedua, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis sebuah surat yang isinya sesungguhnya bisnis pemimpin dalam masa tugasnya adalah kerugian. Jadi bayangkan ketika pemimpin sudah ikut berbisnis adalah sebuah kerugian. Wow. Lalu di yang ketiga At-Tabari meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu menugaskan Abu Musa al-Asy'ari sebagai amir, sebagai pemimpin di Kufah. Ketika dia menetap di sana setahun, hamba sahayanya jadi budaknya Abu Musa al-Asy'ari itu menjual makanan ternak. Jadi ikut berbisnis juga nih hamba sahayanya. Padahal sudah digaji gitu kan. Maka keluarlah utusan dari penduduk Kufah kepada Umar. Lalu mereka berkata, kami tidak membutuhkan Abu Musa. Bayangkan protesnya langsung nih jadi pemimpin ini jadi tempat curhat rakyat sebenarnya. Luar biasa. Jadi Umar bin Khattab menjadi tempat penyaluran semua orang-orang yang memiliki sistem demokrasi. Ini ada banyak riwayat-riwayat orang-orang protes ke Umar bin Khattab ketika rakyatnya itu mendapatkan sesuatu yang tidak bijaksana atau kebijakan atau ketidakadilan oleh pemimpin-pemimpin di sebuah wilayah-wilayah yang diutus oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar berkata, mengapa? Akhirnya rakyatnya berkata, hamba sayanya berdagang di ladang kami. Maka Umar pun memecat hamba saya tersebut dan memecat juga Abu Musa al-Asy'ari dengan cara dimutasikan. Kemana? Ke Basrah. Jadi dipindahkan dari Kufah ke Basrah. Jadi dari sini kelihatan banget bahwa memang kita melihat pejabat-pejabat itu sebaiknya tidak berbisnis. Nah, pernah kejadian seperti ini. Kejadiannya adalah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab waktu itu kan masih menjadi ajudan atau sahabat dekat sebagai asisten dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq masih berbisnis. Dia punya banyak jenis usaha, salah satunya punya pabrik susu. Nah, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini kan sudah menjadi khalifah, malah ikut berbisnis. Dia masih menjual, mengantar susu ke pelanggan-pelanggannya. Suatu waktu ada seorang anak yang kenal bahwa beliau ini khalifah. Anak ini mengatakan, khalifah kok jualan susu? Dan protes-protes itu mulai muncul. Akhirnya orang tuanya mengatakan, jangan, itu khalifah kita. Dan akhirnya suara ini sampai ke Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun akhirnya mendiskusikannya kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, fokuslah untuk memimpin kami menjadi khalifah. Nah, jangan berdagang.
Nah, Abu Bakar mengatakan, lah siapa yang gaji saya? Karena waktu itu belum ada gaji untuk para khalifah kan, para pemimpin atau para pejabat. Nah, akhirnya sistem gaji pertama kali mulailah di sini. Akhirnya Abu Bakar memberikan usul, bagaimana kalau saya digaji dari Baitul Mal, lalu saya tinggalkan semua urusan usaha saya tinggalkan bisnis saya. Dan akhirnya di situ dirembukan, dimusyawarahkan, akhirnya ambillah sebuah keputusan, oke. Akhirnya para pejabat itu meninggalkan semua jenis usahanya, semua perusahaan-perusahaan yang dia sudah bangun sebelumnya, dia tidak menjalankannya lagi. Ya oke lah kalau mungkin dijalankan oleh timnya, tapi dia tidak boleh terlibat langsung kembali, tidak boleh lagi ada ikatan dengan bisnisnya, karena itu bisa mempengaruhi ekonomi kalau dia juga ikut berbisnis. Dan akhirnya Baitul Mal pun menggaji, ya kalau bahasanya sini adalah APBN pun menggaji, ya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq pun tidak berdagang lagi, tidak jualan susu lagi, tidak mengelola bisnis lagi. Dia fokus menjadi pemimpin semata. Dan itu juga yang diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan di sini ada banyak sekali, ya. Seringkali ini kita melihat mudarat terjadi ketika pebisnis, para pejabat itu ikut berbisnis. Kita lihat misalnya saat ini kan ada polemik di negeri kita sendiri soal vaksin gitu ya. Saya sedikit ungkap ini ya. Sedikit aja, ini pandangan saja. Kita lebih senang mengimpor dari luar, sedangkan dalam negeri itu tidak menerima orang-orang yang bikin sendiri. Nah, karena dibisniskan gitu ya, ada fee di situ yang didapatkan oleh oknum-oknum pejabat. Nah, inilah yang merusak sebenarnya tatanan negara. Padahal di dalam negeri bisa bikin vaksin sendiri, vaksin Nusantara, vaksin merah putih, dan lebih efikasi, lebih cocok dengan DNA tubuh warga Indonesia sendiri daripada yang harus didatangkan dari luar negeri, ya apalagi dari negeri yang kita tidak tahu bagaimana DNA-nya. Nah, ini yang akhirnya dimasukkan ke dalam tubuh dan terbukti banyak sekali yang tidak cocok, ada yang sampai akhirnya meninggal walaupun itu memang ajal, tapi kan ada namanya wilayah ikhtiar yang masih bisa kita usahakan. Nah, ini karena ya itu tadi, karena ikut terlibat dalam bisnis, ada hutang di situ, ada bisnis di situ, dan memang besar sekali. Apalagi mohon maaf sama sekali ini saya ungkap bahwa ketika pejabat ikut berbisnis udah hancur dah. Apalagi di sini kata-katanya seringkali pejabat mengeksploitasi kebijakan-kebijakannya, melakukan kolusi, ya korupsi, nepotisme. Ia menyebabkan memperoleh keuntungan tidak dari jalur yang semestinya. Di mana Umar mengungkapkan keuntungan seperti itu sebagai hal yang keji. Dan beliau memiliki beberapa contoh sikap terhadap keuntungan yang didapatkan karena kolusi atau mengeksploitasi kebijakan dan lain-lain. Masuknya para pejabat dalam bidang perdagangan akan membatasi kebebasan perdagangan rakyatnya. Ya, di mana kemampuan rakyat tidak akan kuat menyaingi kemampuan pejabat. Bayangkan kalau misalnya ya, anggaplah saat ini banyak barang-barang import itu mematikan barang-barang dalam negeri. Seperti contoh batik. Bayangkan batik diproduksi di Cina punya pabrik itu, bayangkan warga Indonesia mampu membuat contoh batik ya, itu harganya minimal standar anggaplah 50.000. Sedangkan di sana bisa membuat harga 5.000 per baju. Jadi memang persaingan ketat sekali, dan yang mengizinkan masuk ya, apalagi sekarang kan gampang banget masuk impor barang-barang itu, tidak dibatasi gitu ya. Nah, ini naudzubillah ya, kalahlah para UMKM. Nah, dalam negeri kita sendiri kan. Terus juga kesibukan pejabat dalam perdagangan akan menyebabkan terabaikan hak-hak rakyat dan tugas kepemimpinannya. Dan ini, mohon maaf, di buku ini membahas ketat sekali tentang itu. Dan masih banyak sekali tentang pendapat-pendapat ya. Sebagian fuqaha muslimin menjelaskan sebagian mudarat yang timbul akibat kesibukan para pejabat dalam ikut berdagang, mengurus bisnis, dan persaingan mereka dengan rakyat dalam kegiatan mereka. Jadi ikut bersaing juga dengan rakyat biasa. Nah, apalagi ini yang terjadi di sekitar kita. Mohon maaf jika ini menjadi masukan agar kita mencontoh sosok Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang yang pernah memimpin, tidak lama dalam memimpin, tapi membuat sejahtera seluruh rakyatnya sampai tidak ada lagi yang menerima zakat. Karena sudah sejahtera semua. Bayangkan keberhasilannya salah satunya itu. Yang kedua, tidak ada lagi yang jombloan. Jadi para jomblo ini mohon maaf dinikahkan sama negara. Jadi kalau ada yang sudah mampu menikah, sudah akil balik dan siap menikah, nanti diurus oleh negara. Soal mahar, soal diurus ini semua, rumah tangganya diurus, dikasih pelatihan bisnis, dikasih pekerjaan, luar biasa. Ini Umar bin Abdul Aziz salah satu keberhasilannya. Dan satu yang membuat berkesan banget dalam
kehidupan sosok Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi pemimpin. Suatu waktu anaknya mengetuk pintu tempat kerja kantor dari sosok Umar bin Abdul Aziz. Ketuk pintu. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Bilang, saya ada urusan ayah. Akhirnya sang ayah mengatakan, Umar bin Abdul Aziz bertanya, ini urusan negara atau urusan keluarga? Apa jawabannya anaknya? Urusan keluarga ayah. Baik, kalau begitu. Dan ketika masuk, diizinkan masuk, sang ayah mematikan lampu. Mematikan lampu, lalu menyalakan lagi lampu. Bertanyalah anaknya, ayah, mengapa engkau mematikan lampu lalu menyalakan lagi lampu? Bilang, oh tidak, tadi itu lampu milik negara yang saya pakai. Dan sekarang ini lampu milik keluarga. Bayangkan, urusan masalah lampu saja itu tidak mencampur baurkan antara milik keluarga dan milik negara. Jadi kalau Anda tahu mobil dinas misalnya, tapi digunakan untuk kebutuhan keluarga, berarti kita contoh aja dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya. Jadi kita ya memang harus bisa mengontrol diri kita, apalagi para pejabat. Ini pesan-pesan penting dari sosok Umar bin Khattab. Beliau adalah pemimpin yang terbukti mensejahterakan rakyatnya, belum lagi orang-orang yang menjadi generasi penerus beliau. Dan luar biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita terapkan, ya minimal lah mulai dari diri kita. Oke lah, mungkin pejabat lain ada yang melakukan oknum lain. Tapi jangan sampai itu kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Anda yang mau mendukung channel ini terus maju. Baik, silahkan Anda subscribe channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Saya Sarwan Dika Sarbini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.